Shalom saudara-saudara semua. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk saat ini. Kami dari GB Benara, jemaat-jemaat yang mengikuti untuk streaming, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan untuk membuka ibadah kita kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami datang sujud menyembah kepadamu Bapa. Di dalam karunia Bu Bapa, oleh karena kasih setiamu Engkau bolehkan berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Bapa, kami berdoa kiranya Bapa ampuni dosa dan kesalahan kami dan layakkan kami untuk datang sujud menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami juga yang saat ini sedang mengikuti dalam ibadah streaming. Bapa kiranya berkati Tuhan, baik mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami berdoa kiranya Bapa sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga mereka yang mempunyai beban masalah dalam kehidupan mereka saat ini Bapa, kami berdoa kiranya Bapa Tuhan tolong mereka dalam menyelesaikan segala beban mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Indonesia ini Tuhan, yang saat ini dan seluruh dunia yang saat ini sedang mengalami wabah COVID. Kami tidak mengerti rencana-Mu Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Namun segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya maksud dan rencana-Mu adalah rencana yang paling indah. Kami berdoa bagi pemimpin kami Tuhan, bagi Presiden kami Bapak Jokowi, juga wakilnya dan seluruh jajarannya dan stafnya. Kiranya Bapak beri kebijaksanaan, hikmat dan kemampuan dalam menyelesaikan segala persoalan dan mengamankan negara kami ini Tuhan. Juga kami berdoa bagi pemimpin kami Bapak Niko di Gatot Subroto Bapak dan seluruh jajarannya dan stafnya. Kiranya Bapak berkati Tuhan, beri hikmat dan kebijaksanaan dalam mengolah GB ini Tuhan. Juga kami berdoa bagi gembala kami Bapak Ani Markus dan keluarganya dan jajarannya Bapak kiranya berkati Tuhan. Juga kami terutama berdoa bagi gembala kami ini di GBI Menara Bapak Arfi dan keluarganya. Bapak berkati Tuhan, beri kemampuan, beri hikmat dan kebijaksanaan atas nyawa Tuhan, agar dia dapat menyelesaikan segala persoalannya. Bapa, puji-pujian kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan ibadah kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami dan orang yang kami kasih dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai hari ini, ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu di rumah, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya semua dari Bapak Ibu sehat semua, amin. Amin. Coba kasih tos kanan kirinya, keluarganya di rumah, mungkin bisa keluar rumah, tetangga-tetangganya juga bisa dikasih tos. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Atau mungkin gak usah karena PSBB ya. Tapi kita percaya, amin, semua kita di sini pasti diberkati Tuhan. Pada hari ini Tuhan mau memberkati kita semua. Mari kita persiapkan hati kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir di rumah Anda, Tuhan hadir di hati Anda. Oh, mari kita mulai sembah Tuhan. Oh, Engkau yang kami sembah Tuhan. Ayo saudara, angkat suaramu di rumah. Oh, sembah Dia. Sembah
Haleluya. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku kan bermasmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus, di hadapan kata-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Sekali lagi Engkau kudus, mulialah namamu. Katakan sekali lagi Engkau kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, mulialah namamu. Ku kan bermasmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus, di hadapan-Mu, di hadapan kata-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ayo angkat tanganmu dan nyanyikan ku kan bermasmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus,
Ayah saudara lebih lagi sembah dan puji Tuhan, karena Dia yang layak disembah dan dipuji. Dia Allah yang kudus. Engkau yang kami sembah Tuhan. Yang kami tinggikan. Haleluya. Oh Rabaya Shalaya Rabaya Karayamu. Engkau yang kami sembah, yang kami tinggikan. Oh biarlah Engkau yang bertakhta di tempat ini, di hidup kami. Engkau yang kami sembah. Ayah saudara, angkat tanganmu. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Engkau yang kami sembah. Karena Kau yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Engkau yang kami sembah, yang kami puji, yang kami sembah. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku ya Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Ya Tuhan, tiada Kau perhitungkan, tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi, tiada Kau ingat
ingin Dia nyanyikan seorang. Kami mau berterima kasih, kami mau bersyukur. Kami mau menyembah lebih lagi Tuhan. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu. Mari saudara angkat suaramu, orang banyak dalam oh Kau yang kami sembah, yang kami tinggikan. Yang kami sembah, Allah yang kami agungkan. Mari saudara sembah Tuhan lebih lagi. Kau yang kami sembah, yang kami tinggikan. Kau yang kami sembah, yang kami tinggikan Tuhan. Yang kami puji, yang kami tinggikan, yang kami agungkan nama-Mu Yesus. Ya Tuhan, Kau yang kami tinggikan Tuhan, Kau yang kami puji Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ayo saudara lebih lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta. Nyanyikan lebih lagi dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, oh, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan
Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Mari saudara katakan sekali lagi, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Wow. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi katakan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, karena kepada Dialah segala kemuliaan. Hanya duduk tenang, diam di hadapan Tuhan, saudara dan saya akan mendapatkan pertolongannya. Di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua kemurahan Tuhan, dan menikmati semua kemurahan. Katakan sekali lagi saudara, dan menikmati segala kemurahan yang daripada Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah di satu hari ini ya Tuhan kami menikmati Engkau. Kami duduk diam di pelataran Tuhan. Kami mendengar suara Tuhan. Kami mendengar baik-baik apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Karena kami tahu ya Tuhan, di dalam Engkau ada kemurahan, di dalam Engkau ada kebaikan, di dalam Tuhan ada pemulihan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami alami pada saat ini ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang peduli. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi yang kami tahu janji Tuhan, iya dan amin. Karena kesetiaan Tuhan tidak pernah luntur. Janji Tuhan tidak pernah gugur di dalam kehidupan kami. Ini yang kami pegang. Dan untuk itulah kami berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, urapi hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang berkata, Roh Kudus pakai hamba, supaya apa hamba sampaikan itu sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Bukan untuk menyenangkan telinga, bukan untuk menunjukkan siapa saya, tetapi menunjukkan siapa Tuhan yang ada di dalam saya dan saudara. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua. Terima kasih ya Tuhan.
Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih WL Singer dan pemusik untuk pelayanan pada hari ini. Hadirat Tuhan sungguh luar biasa. Saudara yang di rumah rasakan? Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ratapan, saudara. Ya, minggu kemarin kita telah mendengar bagaimana Pak Pendeta Utama Ginting membagikan di balik sebuah peristiwa. Ya, dan kita tahu banyak hal yang kita alami juga di dalam kehidupan kami yang kita tidak mengerti. Ya, tetapi itu pun akan menjadi berkat Tuhan ketika kita mengerti apa yang kita alami. Saudara, segala sesuatu yang kita alami pasti ada dalam rencana dan kehendak Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan dan ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi saudara ketahuilah apa yang saudara alami pada saat ini itu pun ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara tidak pernah berjalan sendiri. Ya, saudara pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mungkin terkadang kita tidak mengerti apa yang kita alami sekarang. Ya, mungkin saudara dahulu mengalami sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara pada saat sebelum masa pandemi saudara merasakan kehidupan saudara sangat-sangat begitu diberkati oleh Tuhan. Ya, pekerjaan saudara berhasil, mungkin bisnis saudara lagi naik daun. Ya, mungkin keluarga saudara begitu harmonis, tetapi begitu adanya pandemi mungkin banyak hal yang terjadi di luar daripada kendali Tuhan. Di luar daripada kendali kita sendiri. Tetapi percayalah saudara bahwa pandemi ini pun ada di dalam kedaulatan Tuhan dan ada di dalam kendali Tuhan. Dan yang pastinya ada di dalam kontrol Tuhan. Itu makanya penting sekali kita duduk diam dekat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengar apa yang Tuhan komandokan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kita tahu semua ada dalam kedaulatan Tuhan, maka itu kita harus dekat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa yang kita lewati, apa yang kita jalani pada saat ini, kita tahu apa yang harus kita hadapi. Kita tahu bagaimana kita harus memanagenya. Kita tahu bagaimana kita bisa melewati ini semua dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Begitu juga yang terjadi saudara di dalam kitab Ratapan, kita boleh lihat, kita akan membaca kitab Ratapan 3 ayat ke 20 sampai nanti ayat yang ke-24 saudara. Ya. Kitab Ratapan 3 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24 saudara. Ya. Ratapan ini menceritakan bagaimana kondisi daripada Yerusalem atau Yehuda ketika mereka ada di dalam genggaman Babel, ya, atau Babel. Ya, ini adalah kitab Ratapan yang ditulis oleh Yeremia sekitar tahun 5806 sebelum tahun Masehi. Ya, jadi itu sesudah masa kejayaan Israel pada zaman Daud, ya, pada tahun 700 sebelum Masehi, saudara. Jadi Israel mengalami kejayaan masa yang begitu luar biasa. Kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi, Israel itu merosot tajam, ya, mengalami kejatuhan, mengalami sengsara dan murka Tuhan. Ya, itu makanya tadi di awal saya buka dan saya ajak saudara untuk mengingat apa yang mungkin pernah saudara alami. Ya, bagaimana pekerjaan saudara diberkati, usaha saudara, rumah tangga saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara dan apa yang terjadi pada saat ini. Saya yakin dan percaya pada masa pandemi ini banyak orang yang mengalami masa-masa sulit, ya, masa-masa sengsara. Ya, mungkin mereka juga mengerti bagaimana ini semua terjadi. Sepertinya virus corona dan pandemi ini begitu berkuasa, ya, di dalam dunia ini sehingga banyak orang juga menyalahkan Tuhan. Karena apa? Mereka nggak ngerti. Ya, nah, bangsa Israel juga pada saat itu mengalami demikian, saudara. Ya, runtuhnya dan kesunyian Yerusalem. Bayangin sesuatu bangsa dan negara yang diberkati oleh Tuhan, ada di dalam hati Tuhan, ada di dalam janji Tuhan, ya. Dan kita tahu bagaimana Tuhan benar-benar memberkati bangsa Israel pada saat itu. Semua yang berperang melawan Israel pasti kalah. Ya, sepertinya enggak tergoyangkan dan tidak tergoncangkan. Tetapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan, kita tidak dapat mengelaknya, saudara. Sama seperti khotbah minggu kemarin, bagaimana ketika Yusuf masuk ke dalam rencana Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Yusuf enggak bisa berbuat apa-apa.
Ya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, memang kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Dan yang pasti ketika Tuhan mengizinkan itu semua, semuanya mendatangkan kebaikan, itu yang Yesus janjikan di dalam kehidupan kita. Maka itu saudara, ya kita mau belajar pada hari ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara saat ini, seberapa buruknya, seberapa jatuhnya saudara, berapa dihinakannya saudara pada saat ini. Saya nggak tahu fitnah apa yang ada di dalam diri saudara pada saat ini. Ketahuilah semuanya itu mendatangkan kebaikan. Ketika Tuhan mengizinkan itu semua terjadi, Tuhan ada maksud dan rencananya. Amin saudara. Tetapi mari kita belajar bagaimana kita peratapan. Ya, 3 ayat 20 dikatakan demikian. Ya. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu, ya kata Nabi Yeremia. Ya. Dia ingat bagaimana sengsaranya dia di dalam masa pengembarannya dia, akan ipuh dan racun itu. Ya, ipuh itu adalah sebuah pohon, ya, sebuah tanaman, ya, di mana tanaman itu baik untuk bersandar tetapi beracun, saudara. Artinya apa? Dia tempat yang baik untuk berteduh, tetapi pohon itu penuh dengan racun. Ya, itulah gambaran Yerusalem, Yehuda pada saat itu, ya, pada saat ada di dalam pembuangan Babel. Ya, padahal bangsa Israel waktu itu benar-benar ada di dalam janji Tuhan, ada dalam tangan Tuhan, ada di dalam relnya Tuhan. Ya, tetapi Tuhan izinkan di Yerusalem. Ya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara, seberapa banyak dari antara saudara yang merasa tertekan dengan adanya pandemi corona ini? Seberapa banyak saudara yang tertekan pada saat ini masalah ekonomi saudara? Atau saudara ada juga di PHK? Mungkin itu membuat tekanan yang begitu dalam di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara sepertinya kehilangan arah di dalam kehidupan saudara. Dan mungkin dari antara saudara pun ada kehilangan orang-orang terkasih dalam kehidupan saudara. Saudara seperti mengalami sesuatu hal yang sepertinya apa iya Tuhan izinkan. Saya udah hidup benar, saya udah turuti apa yang Tuhan katakan, atau mungkin saya udah melayani Tuhan, apa yang gak saya kasih sama Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan di dalam kehidupan saya? Pasti banyak dari antara saudara yang berkata demikian. Ya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi, lihat saudara apa yang Yeremia lakukan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara, ketika kita mengalami polemik di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami tekanan di dalam kehidupan kita, mungkin ketika kita mengalami hinaan, fitnah di dalam kehidupan kita, ingat akan hal ini saudara. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Ini harus saudara perhatikan. Karena ketika saudara memperhatikan hal ini, ayat 20 sudah katakan, sebab itu aku akan berharap. Saudara, harapan ini sangat penting saudara. Amin. Harapan ini adalah kekayaan yang terakhir yang harus saudara miliki dan gak boleh hilang di dalam kehidupan saudara. Amin. Ingat saudara, saudara harus punya harapan. Banyak orang hidupnya berkelimpahan, hidupnya sangat mewah, sepertinya hidupnya glamor, tetapi kenapa dia bisa mati bunuh diri? Tetapi kenapa dia bisa sulit untuk tidur? Karena dia gak punya harapan, dia gak ngerti arti kehidupannya. Sehingga dia merasa apa lagi ya? Kayaknya hidup saya mentok. Saudara, jutaan orang hidupnya lebih mentok daripada dia padahal. Mungkin dia masih megang duit banyak. Tetapi kenapa dia bisa bunuh diri? Karena dia gak ngerti arti hidupnya. Dan dia gak punya harapan lagi untuk hidup. Padahal memiliki semuanya. Ya, Yeremia katakan gini, tetapi hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara, saudara harus renungkan di dalam kehidupan saudara betapa besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saudara. Contoh paling simpel adalah ketika saudara ada mendengarkan live streaming ini, itu karena kasih setia Tuhan.
Karena sesungguhnya banyak sekali alasan Tuhan untuk menghukum saudara dan saya karena dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih setia Tuhan, saudara, kita ada sampai pada saat ini. Ketika kita merasakan kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, kita pasti lupa akan hal-hal pahit yang sudah kita alami. Karena apa? Hati kita itu tertuju kepada Tuhan. Hati kita sungguh-sungguh melihat kepada Tuhan dan melihat rencana Tuhan di dalam apa yang kita alami. Ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Alkitab berkata kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, artinya kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan saya dan saudara. Ini adalah kekayaan. Ini adalah suatu kekayaan yang kita miliki, yang tidak mungkin dimiliki orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin saudara. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Untuk itulah saudara ada saat ini saudara bersemangat melayani Tuhan. Saudara penuh dengan gairah untuk menghadapi hari esok. Karena saudara tahu kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin saudara. Luar biasa. Ini adalah kekayaan kita di dalam Tuhan. Itu makanya banyak anak-anak Tuhan yang mungkin lagi ngalami tekanan di dalam kehidupannya, tetapi kok mukanya bisa enak gitu dilihatnya. Mukanya kok bisa adem gitu kata tetangga kita kalau dilihatnya. Kok mereka masih bisa memberkati banyak orang ya. Padahal kita tahu isi dompetnya gimana, tetapi kok orang bisa enak gitu. Bisa nyaman gitu. Itu karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Ya. Dan dikatakan tak habis-habisnya rahmat. Saudara tahu arti kata rahmat saudara? Rahmat itu adalah pemberian Tuhan. Tidak ada hasil usaha kita di situ. Ya. Dikatakan tak habis-habisnya rahmatnya. Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan kita pun tidak mengusahakannya, tetapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Ini adalah rahmat saudara. Ini adalah bonus daripada Tuhan. Kalau kita kerja, kita harus kerja sedemikian rupa, baru kita dapat bonus. Tetapi kalau hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, tak habis-habisnya rahmatnya. Tuhan kasih bonus terus. Saudara dikasih sukacita terus. Saudara dikasih damai sejahtera terus. Saudara dikasih kebahagiaan. Hati yang gembira Tuhan berikan. Itu adalah bonus. Dan itu Tuhan sanggup berikan. Dan itu adalah keputusan saudara. Saudara mau ambil atau tidak. Ya, tapi Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan saudara. Nah, ayat 23 lebih keren lagi saudara. Selalu baru tiap pagi. Saya suka banget saudara firman Tuhan ini. Berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Ya. Tuhan selalu menyediakan kepada kita berkat yang baru. Bukan berkat yang kemarin. Ketika firman Tuhan katakan selalu baru tiap pagi, saya merenungkan apa artinya. Oh iya, saya mengerti sekarang. Arti dari selalu baru tiap pagi. Tuhan memberikan kepada saudara berkat hari ini dengan berkelimpahan. Dan Tuhan tidak pernah menyisakan berkat hari ini yang berkelimpahan itu untuk hari esok. Amin saudara. Luar biasa Tuhan kita. Jadi sebenarnya kita nggak punya alasan untuk khawatir dalam kehidupan kita. Karena berkat Tuhan itu selalu baru, hari ini baru, besok baru, lusa baru, setiap minggu baru saudara. Ini yang Tuhan sanggup berikan di dalam kehidupan saudara. Ya. Kita sampai lupa bagaimana kita menceritakan ratapan Nabi Yeremia pada waktu itu. Karena apa? Semuanya tertutupi. Ya, ketika kita merenungkan kasih setia Tuhan, ya, ketika kita merenungkan bagaimana rahmat Tuhan, bagaimana kita menikmati berkat-berkat Tuhan tiap hari, tiap pagi, ya, besar kesetiaanmu. Saudara,
Selama saya mengikuti Tuhan, saya renungkan apa yang terpenting di dalam kehidupan saya mengikuti Tuhan. Janji apa yang terbesar di dalam kehidupan saya, di kehidupan saya melalui Tuhan. Yang pertama berkat keselamatan, dan yang kedua adalah kesetiaan Tuhan. Bayangin saudara kalau Tuhan gak setia. Janji Tuhan omong kosong semua, bisa dibatalkan. Tapi Tuhan tuh setia. Amin saudara. Tuhan tuh Tuhan yang setia. Dan Tuhan tidak pernah berubah atas kesetiaannya. Maka dikatakan berkat Tuhan selalu baru, besar kesetiaanmu. Dalam kehidupan kita yang paling sulit dilakukan adalah kesetiaan. Apapun itu. Mungkin berumah tangga, mungkin bisa terjadi. Dan itu paling banyak dan paling besar kejatuhan saudara. Ya. Tetapi Tuhan tuh benar-benar luar biasa. Dia benar-benar mengajarkan bagaimana supaya kita setia. Karena dia setia di dalam janji-janjinya. Karena dia tidak pernah mengingkari setiap janji-janjinya. Bahkan dikatakan dia menyelesaikan segala sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan akan menyelesaikan juga apa yang sudah Tuhan janjikan kepada saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan sungguh besar di dalam kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Mungkin saudara bilang, rencana saya punya waktu itu Tuhan pernah berbicara kepada saya. Rencana Tuhan di dalam kehidupan saya dinubuatkan begini, besar banget ya. Tetapi kenapa sampai masa tua saya tidak mengalaminya. Sepertinya janji Tuhan itu bohong. Sepertinya Tuhan gak setia di dalam janjinya. Saya mau kasih tahu saudara, saking besar rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, terkadang tidak cukup satu generasi untuk menyelesaikan perkara itu saudara. Jikalau saudara bukan anaknya, percayalah anak saudara yang akan mengalaminya. Amin saudara. Karena Tuhan ketika dia berjanji dia tidak pernah mengingkari. Ketika dia berjanji dia tidak pernah membatalkan janjinya itu saudara. Percayalah ketika saudara pernah mendengar atau mengalami atau saudara dibuatkan atas rencana Tuhan dan kehidupan saudara yang begitu luar biasa. Percaya, pegang itu saudara. Karena Tuhan tidak pernah membatalkannya selain daripada saudara membatalkan saudara sendiri. Mungkin bukan saudara yang dipakai. Tapi percayalah anak saudara. Saking besarnya rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara ini, ia janjikan. Terkadang janji itu sampai kepada generasi ketiga dan keempat. Tetapi ketahuilah saudara generasi yang pertama yang menerima janji itu, hiduplah di dalam Tuhan. Supaya janji dan rencana itu sampai kepada keturunan saudara. Amin saudara. Besar kesetiaanmu kata Yeremia kepada Tuhan. Selalu baru tiap hari. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Bayangkan saudara. Jiwa kita ini seringkali memberontak kepada Tuhan. Seringkali kita maunya berjalan di dalam mau-maunya kita sendiri. Karena apa? Kita mengetahui bahwa hidup saya adalah hidup saya sendiri. Dan saya melakukan apa yang ingin saya inginkan. Tetapi Yeremia berkata demikian saudara. Tuhan adalah bagianku. Ketika kita mengetahui dan kita mengakui Tuhan adalah bagian kita. Dengarkan saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan pernah menyesali. Saudara tidak akan menggerutu. Karena saudara tahu itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Ini yang Yeremia tekankan saudara. Tuhan adalah bagianku. Jadi ketika Yerusalem dan Yehuda mengalami penderitaan karena murka Allah, jatuh kepada pembuangan Babel. Ya, dikatakan pada pasal yang pertama, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang janda ialah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Ini gambaran Yerusalem Yehuda saudara sebelum jatuh kepada pembuangan Babel. Pada malam hari berseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tidak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Bayangin saudara, apa yang bangsa Israel, Yerusalem dan Yehuda alami pada saat itu saudara. Tetapi Yeremia di sini mendapatkan penghiburan di dalam penderitaannya. Ya, dikatakan Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Amin saudara. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Kalau saudara gak berharap sama Tuhan, pasti saudara menyalahkan Tuhan. Karena kitab ratapan ini saudara
di dalam bahasa Ibrani adalah eika, yang artinya kenapa. Berapa banyak coba saudara? Saudara berkata dalam hati saudara, mengapa? Mengapa? Kenapa? Tapi Yeremia mengingatkan kita hari ini. Marilah kita merenungkan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Selalu baru tiap hari. Besarnya kesetiaan Tuhan. Oleh sebab itu kita berharap kepadanya. Ayat ke-25 saudara. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Saudara, apa yang saudara alami pada saat ini? Carilah Tuhan, sebab Dia baik bagi orang yang mencari Dia. Saya tutup dengan ayat ke-26 saudara. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, percayalah itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan tutup mulut saudara untuk tidak mengeluh, untuk tidak menggerutu, untuk tidak menyalahkan Tuhan, untuk tidak menyalahkan orang lain, untuk tidak menyalahkan istri saudara, tidak menyalahkan suami saudara dan anak saudara. Duduk diam di dalam Tuhan, nantikan pertolongannya, karena Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Amin saudara. Mari kita nyanyi. Saya undang. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Dari awal mari kita nyanyikan lagu ini. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami supaya kami mengingat Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan supaya kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Ajari kami ya Tuhan supaya kami mengetahui ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami, baik itu penderitaan di dalam kehidupan kami, baik itu aniaya ya Tuhan, baik itu hinaan ya Tuhan di dalam kehidupan kami maupun fitnah ya Tuhan. Apapun yang kami alami, ajari kami supaya kami mengerti ketika Tuhan mengizinkannya, ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Ajari kami supaya kami mengerti ya Tuhan maksud Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah mata kami terus memandang Tuhan. Kami memandang kepada kasih setia Tuhan.
Kami memandang kepada rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dan bersudahan. Ajari kami memandang dan menyadari dan merenungkan bahwa berkat Tuhan selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ini adalah kebahagiaan kami yang terbesar ketika kami mengetahui bahwa Tuhan memberkati kami tiap pagi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami bagaimanapun kondisi kami pada saat ini. Mungkin keluarga kami meninggalkan kami. Mungkin suami saudara meninggalkan saudara. Mungkin saudara juga ditinggalkan oleh istri saudara dan anak-anak saudara. Tetapi satu hal yang saya katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Untuk itulah Ia datang kepada saudara dan menyediakan berkat itu. Tiap pagi saudara, tiap pagi, tiap pagi, tiap pagi. Tiap pagi Tuhan berbicara, Tuhan beracara bagi saudara. Dia menghampiri saudara tiap pagi. Maka itu saudara, mulai saat ini datanglah kepada Tuhan tiap pagi, supaya saudara bisa merasakan berkat itu saudara. Saya bukan berbicara mengenai rumah yang besar, mobil mewah, uang yang banyak, deposito, enggak saudara. Karena banyak teman-teman saya, mereka berhidup berkelimpahan, tetapi mereka cekcok tiap hari saudara, karena berkat itu. Tetapi berbahagialah saudara yang pada saat ini mungkin saudara pas-pasan, mungkin saudara belum memiliki apa yang seperti dunia perlihatkan pada saudara. Tetapi itulah Tuhan, Dia tidak pernah terlihat. Berkat-berkatnya sudah diberikan kepada saudara. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Hamba sudah selesai, tetapi biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami, di dalam hati jemaat-Mu yang mendengarkan live streaming ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan, berkati umat-Mu ya Tuhan dengan berkat-berkat surgawi ya Tuhan. Karena kami tahu dengan berkat itu kami dapat dipuaskan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita tinggi ke Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Saudara, siapkan hati saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, angkat tanganmu, sebab saudara akan menerima berkat daripada Tuhan. Sekali lagi saudara, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saudara angkat tanganmu. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday and God bless you. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya,
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.